Kang, piye Jang? Catatannya Kang dengan keberadaan kita hari ini, kemudian sakjane kan di sisi lain yang blenger Kang dengan ngene-ngene terus, masyarakat kita juga kan. Mosok atene ngomong corona tok. Hari ini tema aku sakjane yang blenger corona. Mau kita juga ngobrol sama Suryono juga. Wes lah, yang paling penting kan sakjane masyarakat ya. Bagaimana masyarakat sendiri untuk bisa bergerak. Ya, ada beberapa catatan kan. Kemarin kayaknya sudah menyampaikan sama teman-teman kontrak juga. Jadi gini, terkait dengan masalah corona ya, saya sepakatnya karo Ani. Artinya begini, Belenger ya penerapan new normal ini mestinya diorientasikan bagaimana masyarakat tetap produktif. Kegiatan pemerintahan tetap jalan sebagaimana mestinya untuk memberikan pelayanan publik yang tidak direduksi dengan masalah-masalah corona. Ya. Kegiatan sosial kemasyarakatan tetap jalan sebagaimana mestinya. Ya memang mau tidak mau kita dihadapkan dengan paradigma hidup yang lebih sehat, mengikuti protokol kesehatan dan sebagainya seperti itu. Artinya penerapan new normal itu menjadi tidak berarti sama sekali ketika produktivitas masyarakat terhenti. Kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah juga menjadi direduksi. Seperti itu. Seolah-olah negara ini tidak jalan kan, dalam artian wes Iya. Jadi protokol new normal ini harus mendorong masyarakat agar lebih produktif. Kegiatan pelayanan publik oleh pemerintah jalan sebagaimana mestinya, tidak direduksi dengan masalah trauma-trauma yang diopenika terkait dengan masalah corona. Cuman tugas pemerintah tetap satu, memberikan fasilitas pelayanan kesehatan terkait dengan masalah keberadaan corona. Suka nggak suka memang corona tetap ada, kita hidup berdampingan dengan corona. Tapi bukan berarti harus mematikan produktivitas masyarakat. Bukan berarti pelayanan publik terhadap kesejahteraan dan hajat hidup masyarakat itu menjadi tidak maksimal. Masuk katanya di omat itu kan juga. Yang enggak produktif lah. Terus kalau mereka tidak produktif, sementara kebutuhan sehari-hari basic need itu harus terpenuhi, kebutuhan menyekolahkan anak itu tetap harus jalan sebagainya. Terus negara bertanggung jawab. Pertanyaannya kan kalau negara tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, mestinya pemerintah juga harus membuat terobosan bagaimana masyarakat tetap produktif, kegiatan pendidikan tetap jalan, kegiatan sosial kemasyarakatan tetap jalan, pelayanan publik juga tetap gitu, tetap maksimal. Nah di sisi lain, ketika kita ngomong ini harus jalan, pelayanan harus tetap bergerak dan sebagainya. Di sisi lain ada permasalahan penganggaran yang memang akhirnya mengunci beberapa beberapa sektor yang akhirnya fokusnya hanya pada proses itu, penanggulangan. Sementara akhirnya kan gimana? Tidak boleh seperti itu. Artinya kalau bicara tentang kalau negara sudah sepakat melaksanakan new normal, satu sisi dihadapkan kepada keterbatasan anggaran. Solusinya kita harus melakukan rasionalisasi anggaran. Bagaimana anggaran itu diarahkan untuk diprioritaskan kepada satu kebutuhan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan. Itu yang pertama, kesejahteraan ekonomi ya, tentang jaring pengaman sosial ekonomi dan sebagainya. Kedua, anggaran itu diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung terhadap kegiatan sosial ekonomi. Artinya begini, anggaran terbatas. Makanya pemerintah harus melakukan rasionalisasi anggaran. Ya, misalkan proyek-proyek yang itu tidak strategis, yang tidak memiliki korelasi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik, ya itu harus di-pending. Artinya misalkan tingkat prioritasnya kategori maksimal ya. Tingkat prioritas itu yang menjadi catatan tersendiri yang harus dimaksimalkan.
Iya, dan ketika bicara jalan, maka di sini perlu adanya kesepahaman di antara pemerintah dengan DPRD. Jangan mereka lantas berebut menonjolkan kepentingan mereka masing-masing, muncul egoisme sektoral, sehingga hal-hal yang sifatnya prioritas tadi itu terabaikan, terlupakan. DPRD juga concern terhadap bagaimana memperjuangkan kebutuhan real yang dibutuhkan oleh masyarakat, pun eksekutif juga melakukan rasionalisasi anggaran secara tepat. Nah ini kayaknya kan saya memandang ada refocusing, kemudian seolah-olah itu menjadi terkunci. Apa benar seperti itu pandangan saya ini? Oh enggak boleh. Refocusing itu kan, refocusing kemarin itu kan muncul ketika new normal belum dikampanyekan. Ya. Artinya ketika sudah kemarin itu kan refocusing itu kan berkaitan dengan masalah kepentingan lockdown secara lokal, terus PSBB dan sebagainya. Sekarang kan pemerintah sudah bersepakat berdamai dengan corona, kita memakai new normal, mestinya refocusing itu harus dibuka kembali. Sudah direview, harusnya direview. Artinya ketika kita bicara tentang new normal, di sini kan kegiatan kemasyarakatan jalan, kegiatan pelayanan publik harus jalan, terus progresivitas masyarakat harus jalan. Ya kalau kemarin sebelumnya dianggarkan untuk kepentingan corona, ya harus direview, dikembalikan lagi untuk kebutuhan yang sifatnya prioritas tadi. Gini, bagi saya refocusing anggaran sudah tidak berlaku. Ada beberapa juga kalau ngomong ini wilayah kita terutama ini kan terkunci pada beberapa ketentuan atau poin-poin yang membuat satu daerah ini berhak melaksanakan new normal, baik itu karena salah satunya 50% plus 1 lah katakanlah tingkat kesembuhan ataupun bagaimana jumlah angka-angka itu. Nah ini kan dalam pengelolaan angka akhirnya ketika suatu daerah berhak untuk ngomong new normal gitu lah. Kalau melihat dari Pasuruan, makanya saya juga nggak tahu nih apakah ini akhirnya kita harus menunggu proses itu. Ya gimana? Gini loh Mas, artinya begini, penerapan new normal satu sisi dihadapkan kepada peningkatan warga yang terkonfirm COVID ya. Ini kan sebenarnya persoalannya harus dilihat secara kasuistis. Pemerintah pusat tidak boleh membuat aturan ketat dan berlaku kepada semua daerah di Indonesia. Karena satu sisi peningkatan sebuah kota kabupaten yang akumulasi peningkatan COVID tinggi ini kan kasusnya berbeda-beda, penyebabnya berbeda-beda. Ya benar. Nah seperti misalkan kayak kasus di Pasuruan, mohon maaf ya, peningkatan warga yang terkonfirmasi COVID itu kan harus dibaca satu persatu klasternya terjadi bagaimana. Betul. Karena yang terjadi di Pasuruan dengan di kota kabupaten lain itu berbeda. Sehingga ketika misalkan peningkatan COVID di Pasuruan itu tinggi, terus dengan lantas Kabupaten Pasuruan tidak boleh menerapkan new normal. Sebenarnya tidak tepat seperti itu. Kebijakan itu harus dilihat secara perkes ya, kasus per kabupaten. Apakah ketika Kabupaten sekarang sudah meningkat peringkat keempat di Provinsi Jawa Timur, terus Kabupaten Pasuruan tidak boleh menerapkan new normal? Faktanya mohon maaf ya, faktanya Kabupaten Pasuruan itu penyangga dari proses industrialisasi di Jawa Timur. Artinya ketika new normal itu tidak bisa dijalankan, bagaimana produktivitas perusahaan, bagaimana produktivitas dari para karyawan atau buruh, apakah itu akan ditutup? Jawabannya tidak bijak kalau itu dilakukan. Sudah gini loh, kemarin evaluasinya begini, peningkatan new normal, peningkatan jumlah terkonfirm kemarin itu kan ya kita evaluasi bersama. Mohon maaf. Saya komparasikan dengan kota kabupaten yang sempat keliling itu, yang tingkat peningkatan terkonfirm itu rendah. Mereka itu cukup ketat untuk keluar masuk menuju kota kabupaten yang bersangkutan. Sangat ketat sekali. Checkpointnya sangat ketat sekali. KTP didata, terus diperiksa dan sebagainya. Ditanya tentang masalah surat jalan,
memiliki kesadaran tidak. Sementara Kabupaten Pasuruan tidak melakukan sama sekali. Saya mohon maaf ya, pintu masuk dari Mojokerto, dari tol, dari Porong, dari exit tol Pandaan, dari Purwodadi, dari Nguling. Pertanyaannya itu dilakukan enggak? Sementara kalau kita mengkomparasikan kabupaten lain itu dilakukan ketat. Nah, ironis saja kemarin untuk masuk di kawasan perkantoran Raci, yang Muru, itu pun juga gak dilakukan. Ini kan, mohon maaf, ketika aparat itu menilai masyarakat itu tidak disiplin, sementara mereka memberikan teladan juga tidak baik, tidak disiplin. Coba sama cek masuk di kawasan perkantoran Pemkab Pasuruan. Dilakukan nggak itu? Nggak dilakukan kan? Enak warga keluar masuk begitu saja. Artinya nggak boleh aparat itu dengan serta merta menuduh warganya tidak disiplin. Kalau tidak disiplin, mereka yang bertugas untuk mendisiplinkan. Terus perannya Polres nggak dilakukan. Sementara dia mendapatkan plotting anggaran 3,5 miliar. Ya. Terus yang dilakukan apa di tempat-tempat checkpoint? Sudah habis di awal, soalnya yang kemarin sudah memang benar-benar awalannya. Ketika sekarang nafasnya sudah kehabisan kayaknya Pak Luci. Ya enggak. Iya. Sekarang sebelum ini harus jadi evaluasi bersama. Betul. Saya tetap meminta Pemkab harus menjalankan new normal. Kita kalau sudah bersepakat hidup berdampingan dengan corona, ya protokol kesehatan, paradigma kesehatan hidup yang lebih sehat itu dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat tetap harus didorong untuk melakukan produktivitas ekonomi, kegiatan sosial kemasyarakatan jalan, pendidikan juga tetap dilarang. Ya. Pelayanan publik juga tidak boleh direduksi oleh hal seperti itu. Sebentar gitu, aku nanti masalah itu tak kontak ya. Siap. Terima kasih sudah memberikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.